Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Mulan Iskandar dari kelas S402 NIM 2023-210510. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari codingan saya yang berjudul dua cloud system, di mana ada dua tabel, mahasiswa dan pendaftaran. Ya baik, kita akan masuk ke exam dulu, di mana kita mengaktifkan Apache dan MySQL. Kemudian kita masuk ke PHP MyAdmin, di mana di sini ada database curut mahasiswa pendaftar dengan dua tabel mahasiswa dan pendaftar, di mana untuk mahasiswa di sini di sini kita masuk ke struktur, di mana di sini fieldnya itu ada ID, nama, jurusan, dan alamat. Kemudian untuk tipe datanya itu integer, di mana integer itu untuk bilangan bulat, varchar itu untuk angka panjang seperti nama, kemudian jurusan, varchar juga, kemudian alamat itu teks untuk menyimpan juga teks panjang. Kemudian ini ada length. Kalau length itu dia panjang datanya atau batasan angka datanya itu sepanjang apa. Di sini pada integer dibatasi menjadi 11 karakter dan varchar di sini ada 100 karakter. Kemudian untuk jurusan varchar 50 itu batasannya sampai 50. Dan untuk di pendaftaran kita masuk di struktur, di mana di sini ada 11 field, di mana pertama ada ID, kedua ID mahasiswa, ketiga nama wali, kemudian kontak darurat, nama kontak darurat, status pembayaran, pilihan kelas, keahlian, motivasi, catatan, tanggal daftar. Dengan ID auto increment. Kemudian di sini tipe data integer, varchar, enum. Di sini enum itu pilihan antara lunas dan belum lunas. Kemudian varchar text date itu tanggal. Kemudian untuk length atau panjang data itu ada 11, 100, 15, 100, dan 20. Baik, di sini saya membuat folder dengan nama curut SMI. Kemudian saya akan mulai dari sini ada file 6 yang dimulai dari indeks. Nah, pada indeks di sini saya menggunakan HTML dengan HTML lang ID dengan berbahasa Indonesia. Kemudian di sini hit itu informasi tentang halaman HTML. Kemudian di mana sini meta charset UTF-8, artinya itu memastikan bahwa semua karakter termasuk huruf bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada link href https cdn cs bootstrap. Ini adalah ini merupakan bootstrap untuk membantu membuat tampilan menjadi lebih rapi dengan CDN. Kemudian kita masuk di style. Di style ini dia adalah CSS, di mana kita mulai dari body, di mana di sini background color itu latar belakang. Kemudian di sini container max width 700 pixel, ini mengatur maksimal dari kontainer utama itu 700 pixel, tidak terlalu lebar. Kemudian PTN ungu
background color ungu ini, kemudian color white, di mana ini untuk membuat kelas tombol ungu. Kemudian btn ungu hover. Jadi kalau hover di sini, kemudian background colornya juga ungu, kemudian color white-nya itu white. Color white. Kemudian di sini itu untuk saat tombol di hover, warna ungu menjadi lebih gelap. Itu. Kemudian H1 di mana color ungu itu untuk judul utama, kemudian di card itu dengan border radius 1 rem, di mana itu kartu dibikin menjadi dengan sudut membulat. Kemudian kita masuk di bagian ini penutup hit, dan kita masuk di body, di mana body ini body class the flex elegant item center justify content center WH100. Kemudian di sini di mana deflex itu menjadikan body sebagai flex container, kemudian item elegant center itu menjadi vertikal di tengah, kemudian W100 itu tinggi body diatur 100% dari tinggi layar. Kemudian di sini div class container text center itu elemen utama dengan kelas container untuk pembatas konten agar tidak terlalu melebar. Kemudian text center itu semua teks akan rata ke tengah. Kemudian div class card shadow D5 itu kita membuat kartu atau card dengan shadow memberi efek bayangan lembut. Kemudian P5 itu padding atau jarak, atau kita membuat jarak sebesar 5. Kemudian A1 MB4 sistem cerut mahasiswa dan pendaftaran, di mana ini judul utama halaman. MB4 itu margin bawah sebesar 4 unit. Kemudian P plus MB4 text muted, silahkan pilih menu yang Anda inginkan, Anda kelola. Itu kalimat pengantar text muted. Membuat teks berwarna abu-abu agar terlihat mencolok. Kemudian sini div class dgrid gap 3, di mana dgrid itu untuk membuat layout grid. Gap 3 memberi jarak antar elemen grid sebesar 3 unit. Kemudian Paharef mahasiswa kelas BTN ungu, BTN LG, kelola mahasiswa. Kemudian di sini Paharef pendaftaran PHP kelas BTN ungu, BTN LG, kelola mahasiswa pendaftaran. Di sini untuk tombol kedua menuju halaman pendaftaran. Dan di sini untuk tombol kedua menuju halaman mahasiswa. Kemudian div ini untuk semua ini menutup tag div, kemudian menutup body dan HTML.
selanjutnya kita masuk di koneksi, di mana koneksi ini penghubung database. Di sini kita menggunakan PHP, kemudian di sini host, localhost, di mana variabel host menyimpan nama server database. Kemudian localhost itu artinya database ada di komputer yang sama dengan server PHP. Kemudian kita masuk ke user, di mana user root itu variabel user menyimpan username untuk login ke MySQL. Kemudian root itu adalah user default MySQL di exam. Kemudian pass, di mana pass ini sama dengan ketik 20, di mana ini untuk variabel pass ini untuk menyimpan password untuk user di MySQL. Kemudian ini kosong karena di exam di exam biasanya password untuk root memang tidak diatur. Kemudian pada variabel db sama dengan cerut mahasiswa pendaftar. Di sini variabel ini menyimpan nama database yang akan digunakan. Kemudian ini cerut mahasiswa pendaftar ini adalah nama database. Kemudian John. Di sini ada John new MySQLi host user pas db, di mana baris ini untuk membuat objek koneksi baru di database. Kemudian John itu adalah variabel yang menyimpan koneksi ini. Kemudian artinya itu kita memberitahu PHP. Coba hubungkan ke server database di localhost pakai user root tanpa password dan akses database. Cerut mahasiswa pendaftar. Kemudian di sini ada perulangan atau mengecek koneksi berhasil atau tidak. Jika di sini, jika if sama dengan connect error, maka ditanya apakah koneksi database berhasil. Jika dia berhasil maka akan bernilai true, dan jika gagal maka akan error atau false. Di sini ada kelas mahasiswa, di mana di kelas mahasiswa ini terdapat form tambah atau id mahasiswa, kemudian tabel data mahasiswa, kemudian koneksi ke database, kemudian aksi edit dan hapus data. Di sini kita mulai. Kita menggunakan PHP, di mana di sini ada include koneksi, yaitu file untuk koneksi ke database SQL. Kemudian di sini kita menggunakan HTML, di mana HTML long ID dengan bahasa Indonesia. Kita masuk ke hit. Di hit di sini hit itu dia berisi informasi. Kemudian kita masuk ke metachar set UTF-8. Di sini itu untuk mengatur karakter menjadi UTF-8 agar semua karakter internasional ditampilkan. Kemudian pada title atau judul halaman di tab browser, kemudian ini link. Link ini adalah untuk mengimpor CSS Bootstrap
dari CDN 530. Kemudian kita masuk di style, di mana style itu awal dari CSS. Kemudian di sini ada body dengan background color dan latar belakang abu-abu muda. Kemudian button ungu, di mana background color latar belakang membuat kelas tombol ungu dengan color garis putih. Kemudian button ungu hover, di mana kita memberikan warna hover saat kursor diarahkan untuk tombol ungu. Kemudian di sini ada H2, H3, color ungu. Kemudian di sini untuk memberikan warna ungu untuk setiap elemen H2 dan H3. Kemudian di sini card, di mana card di sini border radius 1 rem untuk membulatkan sudut card atau kartu kode kotak konten. Nah, di sini kita menutup style, di mana kita juga menutup it. Dan kita masuk ke kemudian kita masuk ke body. Sini ada body kelas container PY5, di mana kontainer itu membuat isi halaman berada di tengah. Kemudian PY5 itu membuat padding atas dan padding bawah. Kemudian kita masuk ke href index PHP kelas btn ungu MB4. Kembali ke halaman utama, di mana ini tombol untuk kembali ke halaman utama yaitu index. Kemudian di sini ada div class card shadow P4 MB5, di mana kita membuat sebuah card konten dengan bayangan shadow. Shadow itu bayangan lembut dengan padding dan margin bawah. Kemudian di sini H2 kelas MB4 form mahasiswa. Di sini untuk judul untuk tambah atau edit mahasiswa. Di sini masuk di kelas PHP, di mana PHP PHP sini ada perulangan if set get edit id edit, di mana di sini ada data con, variable data dengan variable con query select mahasiswa where id dengan variable id fetch as search dan menutup PHP. Sini itu mengecek apakah ada parameter edit di URL. Nah, kemudian jika ada, ambil data mahasiswa dengan ID tersebut dari database. Kemudian fetch as search itu untuk menghasilkan array asosiatif yang digunakan untuk menampilkan data ke form. Kemudian sini kita masuk ke form action, di mana form action proses mahasiswa PHP method post, di mana ini adalah awal form, di mana data form akan dikirim ke file proses mahasiswa atau proses mahasiswa ini. Kemudian di sini input tipe hidden, name, ID, value, pembuka PHP, kemudian data, ID. Sini tuh field tersembunyi, itu hidden.
di mana dipakai untuk menyimpan ID saat mengedit data. Kemudian kita masuk di div kelas MB3, di mana di sini ada label nama mahasiswa, input type text name nama, class form control, record value, data nama. Ini itu kita akan menginput nama mahasiswa, kemudian jika sedang diedit akan terisi otomatis. Di sini juga ada untuk jurusan, di mana di sini kita juga akan di sini ada select name jurusan class form select required, itu wajib diisi dengan option atau pilih jurusan. Pilihannya itu ada informatika, sistem informasi. Nah, di sini tuh drop-down jurusan. Saat mode edit jurusan terpilih akan otomatis ditandai dengan selected. Oke. Kemudian pada alamat, di mana di sini alamat text area name alamat class form control required data alamat text area tutup div. Di mana di sini input text area untuk alamat mahasiswa otomatis terisi jika diedit. Kemudian di sini ada button tipe submit, name, reset, update, simpan, kelas btn ungu, reset data, update, simpan. Di mana ini adalah tombol form. Jika name sama dengan update, tombol berlabel update. Kemudian jika tambah name, simpan, tombol simpan. Kemudian kita masuk lagi di PHP, di mana if set data ahref mahasiswa PHP kelas btn secondary batal when PHP and if tutup form tutup div, di mana pada baris ini jika dalam mode edit munculkan tombol batal untuk kembali ke mode tambah. Ini adalah part kedua untuk menampilkan data mahasiswa. Kemudian di sini ada tabel, kelas tabel bordered, tabel separate, kemudian T-head, kelas tabel like, TR, TH nama, TH jurusan, TH alamat, TH aksi, kemudian penutup TR, penutup T-head, kemudian penutup T-body. Di mana ini adalah header tabel yang berisi kolom nama, jurusan, alamat, aksi. Kemudian kita masuk ke PHP, mana kui sama dengan count, query select from mahasiswa. Sini tuh menampilkan seluruh data dari tabel mahasiswa. Kemudian while r sama dengan qui fetch as such. Kemudian ecotr, di mana setiap baris data ditampilkan dalam tr. Kemudian tdr nama, tdr jurusan, tdr alamat, di mana di sini ada ahref
mahasiswa PHP edit ID kelas BTN warning BTN SM edit. Ini itu adalah tombol edit akan membawa halaman dengan parameter edit sama dengan ID. Kemudian di sini ada tombol ini juga untuk tombol hapus. Menghapus data melalui proses mahasiswa. Oke, selanjutnya di sini adalah penutup. TRTD, penutup T-body, penutup. Selanjutnya kita akan membahas proses mahasiswa, di mana ada di sini PHP, kita mulai dari PHP, kemudian input koneksi PHP. Sini tunggu agar bisa terhubung dengan database. Kemudian di sini bagian simpan. Nah, di sini ada if set post simpan variabel nama, jurusan, alamat dengan post nama, jurusan, alamat di sini untuk mengecek apakah tombol dengan name simpan ditekan pada form. Kemudian ini terjadi saat user klik tombol simpan pada data mahasiswa. Kemudian di sini kita pada ini itu di mana nama jurusan dan alamat di sini untuk menampung input dari form nama jurusan dan alamat. Kemudian di sini if on dengan query is set into mahasiswa nama jurusan alamat values variabel nama jurusan alamat. Kemudian header location mahasiswa PHP. Di sini itu jika melakukan query untuk menyimpan data ke tabel mahasiswa, jika berhasil, maka diarahkan kembali ke halaman mahasiswa. Kemudian, jika gagal menyimpan tampilan pesan error dari database, atau gagal menyimpan, kemudian masuk ke update, di mana update di sini itu if is set post update. Sini tuh mengecek apakah dikirim lewat update. Nah, ini terjadi jika sedang mengedit data. Kemudian sini ID post lagi, nama jurusan alamat. Kemudian di sini itu menangkap data dari form dan termasuk ID yang akan diedit. Kemudian di sini if on query update mahasiswa nama jurusan alamat where ID. Sini itu udah di location mahasiswa di mana itu update data ke database berdasarkan ID. Kemudian jika berhasil kembali ke halaman utama mahasiswa. Kemudian jika gagal ditampilkan error. Kemudian hapus. Di mana hapus di sini ngecek apakah URL memiliki parameter hapus. Kemudian di sini ID get hapus mengambil ID mahasiswa dari URL. Kemudian di sini hapus juga data pendaftaran yang terkait jika ada, di mana font query delete from pendaftaran where ID mahasiswa sama dengan ID. Di mana di sini menghapus data dari tabel pendaftaran yang terkait dengan mahasiswa tersebut. Kemudian untuk menjaga penting sekali itu kita menjaga data. Kemudian di sini if con query delete from mahasiswa with ID. Location header location mahasiswa di sini itu menghapus
data mahasiswa dari tabel mahasiswa. Jika berhasil, kembali ke halaman mahasiswa. Jika gagal, akan ditampilkan pesan error. Selanjutnya kita masuk ke pendaftaran, di mana kita mulai dari PHP, include koneksi PHP, koneksi untuk bisa sambung ke database, kemudian HTML lang ID dengan berbahasa Indonesia, kemudian dengan titel, judul halaman web, pendaftaran, ini link subscribe dengan 3.0 CDN, kemudian style, ini pembuka halaman CSS, kemudian di sini ada body, background color dengan warna ini, kemudian btn ungu, btn over ini membuat tombol khusus antar muka agar terlihat berbeda dari default Bootstrap. Kemudian card itu border radius itu lengkungan miring dengan 1 rem, kemudian H2 H3 itu untuk header H2 H3, kemudian penutup style, penutup it, di mana kita masuk di body. Pada body di sini body class container PY5, href index ini untuk kembali ke halaman, ini untuk tombol kembali ke halaman utama. Kemudian di sini ada div class car shadow. Di sini itu untuk form pendaftaran PHP, if, set, get edit, ID get edit, kemudian data con, query select, form pendaftaran where ID fetch as search. Sini tuh mengecek apakah form dalam mode edit. Jika ada edit dengan ID, data diambil dari database yang diisi ke form. Kemudian di sini ada form action, proses pendaftaran, method post, kemudian menginput tipe hidden tersembunyi, name ID, data ID. Kemudian di sini div class mb3. Di sini ada select name. Di sini untuk nama mahasiswa. Sini itu kita pilih mahasiswa, kemudian while m we fetch as search selected, set data, dan data ID nama, MID selected, echo option value, MID selected, nama option. Di sini tuh menampilkan semua nama mahasiswa dari tabel mahasiswa, digunakan sebagai relasi version key pada tabel pendaftaran. Kemudian masuk di data wali dan kontrak darurat, di mana di sini kita menginput teks nama, nama wali, control value, data nama, recovered itu wajib diisi, kemudian kontak darurat itu juga recovered wajib diisi. Terus nama kontak darurat juga itu wajib diisi. Kemudian pada status pembayaran dan kelas, di mana di sini itu di sini ada pilihan di mana ada
lunas dan belum lunas. Kemudian pada pilihan kelas itu mahasiswa itu bisa memilih pagi atau sore. Kemudian ada keahlian di mana tabel keahlian select name pilihan kelas form select required. Di sini pagi sore tadi ini kan, kemudian kita masuk ke di keahlian di mana keahlian selected set data keahlian upload data keahlian, di mana di sini kita mengubah string keahlian yang pisahkan koma menjadi array agar bisa dicek satu persatu di HTML. Kemudian input tipe checkbox name keahlian, di mana di sini checkbox, di mana di sini kita bisa milih keahlian itu coding, design, and public speaking. Kemudian kita masuk di motivasi, di mana motivasi catatan tambahan tanggal daftar di sini itu tambahan informasi dari mahasiswa. Kemudian di sini kita menambahkan tanggal daftar, karena di sini kita daftar itu hari apa. Tuh. Kemudian tombol submit, di mana ini tombol akan bernama simpan saat tambah baru, kemudian update saat edit data. Kemudian di sini ada batal. Nah, kemudian di sini kita masuk di tabel menampilkan data dan data pendaftaran, di mana di sini 3 kelas M4 data pendaftaran tabel. Kemudian di sini TR ini itu ini siswa. Nah, ini dan ada juga yang ini itu setiap baris mewakili satu pendaftaran. Terdapat tombol edit dan hapus. Kemudian di sini ini recon query select P kali bintang M nama pendaftaran P join mahasiswa M P ID mahasiswa M ID, di mana di sini untuk menampilkan semua data dari tabel pendaftaran digabungkan, atau join tabel mahasiswa untuk menampilkan nama. Nah, ini yang tadi aku bilang itu tadi. Ini setiap baris mewakili satu data pendaftaran. Edit di sini edit ID. Dan di sini untuk hapus data proses pendaftaran. Ya, terakhir kita masuk ke file proses pendaftaran, di mana di sini ada kita mulai dari PHP. Di sini untuk include ke koneksi ke database, di mana di sini akan menyimpan data baru, di mana itu if is set post simpan, di mana itu untuk mengecek apakah tombol simpan
ditekan atau via name simpan di tombol. Kemudian di sini ID mahasiswa dengan post ID mahasiswa sampai variabel tanggal, post tanggal daftar, di mana itu kita mengambil semua data dari form, variabel disesuaikan dengan name di input HTML. Kemudian di sini ada keahlian implode. Nah, petik 2, petik 2 post keahlian. Di sini karena keahlian berupa array dari checkbox, digunakan implode untuk menghubungkan menjadi string, dipisah koma. Kemudian kita masuk di con, di mana variabel con query insert into pendaftaran. Ini di mana itu query SQL untuk menyimpan data ke tabel pendaftaran. Tuh. Nah, headernya itu location pendaftaran, di mana setelah disimpan atau redirect ke halaman utama agar pengguna tidak mengirim ulang data jika menekan refresh. Kemudian kita masuk ke update data yang sudah ada. Sini if is set post update untuk menangani tombol update via name dari form edit. Kemudian ID post ID sampai tanggal post tanggal daftar, di mana ini sama seperti disimpan, hanya ditambah ID untuk tahu data mana yang harus diperbarui. Kemudian sini con query update pendaftaran set where ID. Sini itu query SQL memperbarui data sesuai ID-nya. Kemudian header location pendaftaran PHP setelah redirect kembali ke halaman pendaftaran. Kemudian ini hapus data. Nah, di sini if is set get hapus ID get hapus, header location pendaftaran PHP. Nah, jika ada parameter hapus ID, maka akan menjalankan query untuk menghapus pendaftaran sesuai ID. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Nah, kita akan menjalankan programnya ini dari mahasiswa dan pendaftaran, di mana kita masuk ke halaman utama. Kita ada di dashboard. Dashboard di mana sistem curut mahasiswa dan pendaftaran. Kita masuk di kolom mahasiswa, di mana di sini ada form mahasiswa, nama mahasiswa, pilih jurusan. Jurusan di sini kita input ada 2, informatika dan sistem informasi. Kemudian alamat. Nah, kita simpan. Nah, di sini ada aksinya itu edit dan hapus. Nah, coba kita menginput ya. Nama Ismi, pilih jurusannya itu sistem informasi, kemudian alamat Sudiang. Nah, lalu kita simpan. Nah, Ismi sistem informasi Sudiang itu berhasil. Kemudian kita coba edit. Saya mau tambahkan di sini jadi Ismi Mulyani Iskandar. Kita update. Nah, sudah terupdate kan Ismi Mulyani Iskandar. Nah, saya coba hapus. Kalau harus menyatakan yakin ingin menghapus, oke ya. Berhasil ya. Jadi kita masuk ke halaman utama, di mana kita masuk di pendaftaran, di mana di pendaftaran kita masukkan, kan sudah tadi di sebelumnya di mahasiswa itu ada yang sudah saya inputkan, itu ada namanya Ismi dan Aris.
Nah, saya masukkan di sini lagi ISMI. Nama wali itu Nurbiah, status pendaftaran pembayaran itu lunas, kemudian keahlian saya itu coding atau desain juga boleh. Kemudian motivasi saya ingin ingin sukses dulu dan membahagiakan orang tua. Nah, hari ini tuh kan tanggal daftar. Nah, saya hari ini daftar itu tanggal 13 bulan 5 2025 kamu bisa daftar. Oh iya, kontak darurat. Nah, di sini itu wajib. Sudah tadi ditambahkan Rakauret, nomornya saya ini, kemudian nama angkatnya itu mau ini, kemudian pilih kelas. Saya itu mau kelas pagi. Dan saya daftar. Nah, saya sudah ingin sukses. Saya mau edit ini. Saya mau ubah ke public speaking. Saya tambahkan juga terus mau tambahkan ini. Update. Tuh, tambahkan coding, desain public speaking. Kemudian saya hapus. Ini mau hapus, oke. Ya, sudah terhapuskan. Nah, kembali ke halaman utama. Begitulah codingan saya. Itulah tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.